Di channel ini udah beberapa kali gue buat video tentang balapan endurance, dan berkali-kali gue bilang kalau pernah terjadi zaman keemasan dari balapan endurance di tahun 1980-an ketika World Sports Car Championship atau WSC memperkenalkan peraturan Group C. Nah, gue nggak bakal jelasin secara lengkap mengenai apa itu Group C, tapi intinya adalah Group C adalah kategori mobil balap prototype yang fokus pada efisiensi dalam mengkonsumsi bensin, di mana jenis mesin yang dipakai itu tergantung dari masing-masing tim. Selama mesin itu bisa terus berjalan dengan jumlah bensin yang dibatasi sebanyak 100 liter dan hanya boleh isi bensin 5 kali dalam 1000 km. Diperkenalkannya Group C terbukti sangat populer dengan berbagai manufaktur yang ikutan untuk balapan. Tapi yang mau gue fokusin adalah salah satu mobil Group C yang walaupun bersaingnya cuma sebentar, merupakan salah satu mobil balap paling canggih pada masanya. Mobil itu adalah Peugeot 905. Asal-usul dari keinginan Peugeot untuk bersaing di WSC adalah karena World Rally Championship atau WRC yang menggunakan mobil Group B dihentikan pada akhir tahun 1986, yang pada saat itu mobil Peugeot 205 T16 telah mendominasi. Akhirnya dengan dibatalkannya rally dan Group B, Peugeot beralih ke balapan mobil prototype endurance dan mulai merancang mobil Group C dengan rencana untuk bersaing penuh di WSC pada tahun 1991. Pengembangan dari Peugeot 905 dimulai pada tahun 1988 dan berlangsung selama 2 tahun. Pada bulan Juli 1990, Peugeot 905 secara resmi dirilis dan ditunjukkan pada sirkuit Magny-Cours di Prancis. Mobil ini menggunakan mesin 3.5 liter V10 yang menghasilkan 670 horsepower dan punya top speed 350 km per jam. Selain punya power yang gede, mesin ini juga menghasilkan salah satu suara paling keren untuk didengar. Selain mesin yang mantap, hal lain yang keren adalah chassis carbon fiber dari mobil ini dibuat oleh Dassault. Buat yang nggak tahu, Dassault adalah perusahaan Prancis yang membuat pesawat tempur kayak Dassault Rafale dan Dassault Mirage. Bayangin aja tuh, yang ngebuat chassis dari mobil ini juga ngebuat pesawat tempur. Penggunaan carbon fiber membuat mobil ini juga sangat ringan, dengan berat cuma 750 kg. Akhirnya di tahun 1990, satu mobil Peugeot 905 ikut berpartisipasi di WSC, tapi cuma di 2 balapan terakhirnya, yaitu di Montreal, Kanada, dan di Autodromo Hermanos Rodriguez, Meksiko, yang dikemudikan oleh Jean-Pierre Jabouille dan Keke Rosberg. Tapi hasil dari 2 balapan pertama ini agak jelek sih, dengan gagal finish di Kanada dan juara 13 di Meksiko. Bukan awal yang menjanjikan. Di tahun 1991, 2 mobil Peugeot 905 berpartisipasi penuh di WSC dan bisa mendapatkan kemenangan pada balapan pertama di Suzuka, Jepang. Ya, walaupun yang menang cuma 1 mobil sih, yang dikemudikan oleh Mauro Baldi dan Philippe Elliott. Sedangkan mobil satunya lagi yang dikemudikan oleh Keke Rosberg dan Yannick Dalmas gagal finish. Namun kemenangan ini nggak berlanjut karena untuk beberapa balapan berikutnya di Monza, Silverstone, dan Le Mans, mereka antara dapat hasil yang jelek atau bahkan gagal finish gara-gara berbagai masalah di mobilnya. Akhirnya setelah kegagalan di 24 Hours of Le Mans, Peugeot melakukan berbagai upgrade yang mengubah aerodinamika dari Peugeot 905. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan bangku taman sebagai sayap belakang barunya. Selain sayap belakang yang baru, dapat juga dipasang splitter depan untuk lebih meningkatkan downforce, dan bentuk bodinya secara keseluruhan diubah. Selain itu, mesinnya juga dibuat lebih kuat, yang menghasilkan 20 horsepower tambahan. Dengan semua perubahan ini, versi baru dari mobil ini diberi nama Peugeot 905 Evo 1 Bis. Walaupun pada balapan selanjutnya di Nürburgring, Peugeot 905 gagal untuk finish, versi upgrade dari Peugeot 905 akhirnya membuahkan hasil, dan kemenangan juara 1 dan 2 di Magny-Cours dan Autodromo Hermanos Rodriguez berturut-turut, dan juara 4 pada balapan terakhir di Autopolis. Hasil dari berbagai kemenangan ini membuat Peugeot berhasil juara 2 secara keseluruhan, cuma kalah sama Sauber Mercedes. Tapi 2 kemenangan berturut-turut ini menunjukkan kemampuan sebenarnya dari Peugeot 905 Evo 1 Bis.
Tapi sayangnya, banyak tim yang keluar di akhir tahun 1991, sehingga jumlah tim dan mobil yang bersaing untuk tahun 1992 semakin sedikit. Dengan yang dapat menyaingi Peugeot cuma Toyota dengan Toyota TS010. Banyaknya tim yang keluar itu disebabkan oleh perubahan peraturan mengenai mobil Grup C di akhir 1991, di mana mesin yang digunakan itu harus mesin 3.5 liter, walaupun jumlah silindernya bisa bebas, dan dilarangnya menggunakan turbocharger. Nah, pembatasan ini otomatis membuat banyak tim yang nggak bisa lanjut atau nggak tertarik buat lanjut, karena peraturan mesin 3.5 liter ini sama dengan peraturan yang digunakan untuk F1. Otomatis harga untuk mesinnya mahal dong. Sedangkan Peugeot 905 udah pakai mesin yang sesuai dengan peraturan baru ini, makanya mereka bisa lanjut terus. Dengan berkurangnya persaingan, otomatis semakin sedikit yang bisa menghalangi Peugeot untuk meraih kemenangannya. Mereka mendominasi hampir di setiap balapan, dengan sekalinya mereka sama sekali nggak dapat juara satu adalah pada balapan pertama di Suzuka yang dimenangkan oleh Toyota dengan Toyota TS010. Dominasi ini menghasilkan kemenangan bagi pengemudi dan bagi tim Peugeot di tahun 1992. Tapi dengan sedikitnya tim yang ikutan, akhirnya WSC dibatalkan di tahun 1993. Walaupun begitu, Peugeot 905 tetap mengikuti ajang 24 Hours of Le Mans di tahun 1993, dan mereka berhasil meraih kemenangan yang sempurna dengan mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Kemenangan ini juga menandakan terakhir kalinya Peugeot 905 digunakan untuk balapan. Tapi ini juga bisa dibilang merupakan balapan terakhir yang sempurna untuk menutup karir mobil ini. Oke guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Walaupun Peugeot 905 cuma bersaing untuk 3 tahun, tapi itu nggak membuat mobil ini kalah kerennya dengan mobil Grup C prototipe lainnya. Apalagi dengan suara mesin V10 yang keren banget tuh. Jadi gimana pendapat kalian tentang Peugeot 905? Apakah kalian juga suka atau kalian lebih suka mobil Grup C yang lain? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.